Alhamdulillah guys, saya menjadi orang yang pertama di Indonesia yang mempunyai Anbernic RG34XX SP ini. Kebetulan saya, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, dapat giveaway dari Anbernic nih ya. Tuh di sini giveaway-nya, dan ini dia untuk pengumumannya, ini di Instagram ya. Langsung dari resmi Anbernic-nya saya dapat, yang nggak nyangka banget bisa dapat untuk hadiah ini. Bener-bener jadi orang yang pertama di Indonesia, dan memang di Indonesia juga belum ada yang ngejual secara langsung gitu, kecuali yang pre-order saja guys. Nah, kalian penasaran untuk lebih lengkapnya tentang konsol ini? Maka simak video ini hingga beres. Namun sebelum mulai, saya ajak kalian untuk subscribe serta aktifkan semua loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan video menarik berikutnya dari channelku. Oke, ini dia guys, kita akan unboxing dulu ya untuk Anbernic RG34XX SP ini ya. Pokoknya ini bener banget ya, pengirimannya ini dari FedEx ya, pakai FedEx dari Cina langsung. Alhamdulillah seneng banget, tadi sudah di intronya juga saya jelaskan bahwa ini adalah hadiah dari Anbernic official, jadi saya ikutan giveaway dan menang ya gitu. Nanti juga kita akan jelaskan juga ya bahwa ini sebenarnya nggak gratis 100% karena ongkirnya juga saya yang tanggung sebagian, dan juga ada pajak masuknya. Nanti akan saya jelaskan juga sih di video ini. Tapi kita akan unboxing dulu, kita akan fokus dulu ya. Semangat dulu untuk melihat guys pertama kalinya. Nah, ini kita buka, bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi pengirimannya seperti ini. Dia Anbernic RG34XX SP ini. Tuh, jadi dia dibungkus pakai bubble wrap biar aman. Oke, seperti inilah dia konsolnya. Saya akan beresin dulu ya. Nah, seperti ini guys. Tuh, wah seneng banget. Jujur ya, ini pertama kalinya saya punya konsol yang dilipat. Karena dulu waktu kecil juga belum pernah sekalipun saya punya konsol dilipat kayak misal Game Boy Advance SP, misalkan yang seperti itu saya nggak punya ya. Tapi ini alhamdulillah banget dapat cara gratisan juga ya. Nah, dan saya akan jelaskan dulu saya bayar apa aja sih untuk pengirimannya gitu ya. Jadi di Anbernic di sini teman-teman bisa lihat ya. Ini kita di sini bayar untuk pengirimannya, kan harganya pengiriman $30. Kita bayar setengahnya katanya $15. Oke. Lalu selain itu juga kita bayar pajak ya. Pajaknya ini adalah nih, teman-teman bisa lihat di sini mudah-mudahan kelihatan 181.407. Nah, kalau kita jumlahkan, ini kalkulator ya. Pertama adalah 182.000 ya, karena waktu itu pakai admin ya, pakai admin untuk pajaknya. Ini pajak masuknya ditambah tadi untuk yang biayanya $15. $15 itu pada saat itu saya bayar 252.000. Nah, segini ya guys ya, 437.000. Ini belum sama adminnya. Kalau sama adminnya kurang lebih, nah kalau sama adminnya itu kalau nggak salah ya 10 ribuan, jadi 450.000 kurang sedikit lah, seperti itu guys. Nah, inilah yang saya bayarkan. Ketika teman-teman beli langsung dari Anbernic juga tetap ya harus bayar ya. Nah, kalau misalkan teman-teman nih pengirimannya berapa hari gitu kan yang nanyain. Dan untuk nyampainya ini cepet, termasuknya cepet ya. Jadi di sini di pick up-nya itu tanggal 11 dan nyampainya kemarin tanggal 19 gitu, cepet banget. Dan untuk harganya di Anbernic official, kalau teman-teman beli langsung ya misalkan, karena memang di Indonesia itu tidak ada yang ready stock, jadi teman-teman tetap harus pre-order juga ya. Nah, ini di sini di bagian all product ya, ya new arrival. Nah, ini kita, nah ini guys, ini dia harganya adalah, nih bisa teman-teman lihat. Untuk yang varian yang 64GB itu $61 atau $62. Dan untuk varian yang 64 plus 128 $75. Dan untuk yang 64 plus 256 $89. Nah, kalau yang ini $61 ini sejuta lah guys ya, sejuta. Tambah ongkirnya itu kalau ke Indonesia ya, ongkirnya itu adalah $30 tambah pajaknya gitu ya. Jadi kalau misalkan $30 mungkin 500.000 ongkirnya doang ya. Pajaknya itu sekitar tadi 180.000. Jadi pajaknya doang habis 680.000-an ya, sama ongkir untuk pajaknya doang. Jadi 1.680.000-an ini sampai Indonesianya gitu ya. Ini saya dapat varian yang 64GB-nya juga, bukan yang versi paling ininya, enggak, yang versi biasanya guys ya. Nih, di sini warnanya kuning. Nah, bentuknya seperti ini. Jujur ini saya seneng banget ya. Jadi dia untuk si
Speknya gimana Bang? Untuk si speknya ini saya akan bacakan singkat ya, singkat aja, takutnya kepanjangan juga. Dia di sini warnanya dulu ya. Ada yellow, ada gray, ada black, dan ada indigo. Terus di sini CPU-nya pakai H700, untuk GPU-nya sendiri dia pakai dual core G31MP2, RAM-nya 2GB, dan untuk internalnya tadi 64GB. Layarnya ini adalah 3,4 inci, resolusinya 720 kali 480. Nih, seperti inilah dia layarnya ya tuh. Layarnya seperti ini. Dan jujur, ini desainnya bagus banget kayak Game Boy Advance SP. Di sini ada tombol untuk reset, tombol untuk menghidupkan, ini ada lampu. Di sini ada tombol R1, R2 dan L1, L2 ya. Ini slot untuk USB OTG dan HDMI. Nah, di sini ada tombol untuk volume dan juga ada kartu memori ya di sini ya. Kartu memori 1 dan di sini memori 2. Nih memori 2-nya belum diisi. Nah, di sini ada jack audionya. Dan di bagian dalamnya ini layar 3,4 incinya nih termasuk bagus. Di sini ada tombol M untuk menu ya atau kembali. XABY, terus di sini tombol untuk D-pad-nya. Ini kliknya. Kurang lebih kliknya kayak gini, guys. Tuh ya, kliknya. Dan di sini ada analognya. Ada select dan startnya. Bedanya dengan Anbernic RG35XX SP yang beberapa tahun lalu ya. Tahun lalu kalau nggak salah gitu. Dia nggak ada analognya. Kalau yang ini sudah ada analognya gitu. Nah, seperti inilah untuk si wujudnya. Dan di bagian belakang juga ada tulisan RG34XX SP-nya ya. Untuk baterainya, teman-teman bisa lihat di sini adalah 3300 mAh. Baterainya cukup gede menurut saya ini. Jadi bisa main lama ya. Di sini ada pelindung tadinya, di atasnya pelindungnya ya. Pokoknya first impression saya untuk si konsol ini ya seneng ya. Ini untuk buku panduannya. Nah, bisa teman-teman baca saja kalau misalkan bingung. Nah, selanjutnya di sini ada untuk anti goresnya. Ini adalah anti goresnya dan belum kita pasangkan juga karena memang ya baru datang juga ya guys. Sesuai dengan videonya ini unboxing. Dan juga mungkin nanti kita akan tes singkat saja ya. Kalau tes secara keseluruhan nggak akan cukup untuk videonya, takutnya terlalu lama gitu ya. Nah, ini dia untuk kabel casannya USB Type-C. Nah, seperti ini guys. Nah, kita akan timbang berapakah untuk si beratnya. Ada di 176 gram guys untuk Anbernic RG34XX SP ini ya. Nih, seperti ini dia ya. Dan menurut saya ini tidak terlalu berat juga karena kita pegangnya yang bawahnya, yang atasnya ini layarnya jadi kebagi gitu ya. Nah, langsung aja kita akan hidupkan untuk si konsolnya. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, ini harusnya hidup. Anbernic-nya guys, logonya. Seperti ini pokoknya ya. Dan di sini untuk si lampunya ini lampu indikator untuk Bluetooth dan Wi-Fi sih saya yakinnya. Nanti lampunya warnanya warna hijau kayak gini. Jadi kombinasi warna Pikachu banget ini mah. Teman-teman yang suka Pikachu pasti suka juga dengan ini. Nah, kenapa saya pilih itu ya? Alasannya ya karena saya suka Pikachu gitu kan. Sudah jelas. Di sini untuk menu tampilan awalnya teman-teman bisa lihat. Di sini ada Game Rooms. Nah, Game Rooms ini ya bawaannya ya, bawaannya seperti ini guys tuh ya. Bawaannya. Emulator mulai dari PSP tuh hingga WSC. Dan untuk RA RetroArt, oke. Jadi dia bedanya itu guys, di sini dia ada temanya. Kalau yang RetroArt ini tuh bentuk-bentuk ikonnya beda-beda, tapi ya sama-sama aja gitu-gitu juga ya. Menurut saya gitu-gitu juga sama-sama aja. Nah, terus di sini ada App Center, ada musik, ada video, ada ebook, ada file manager, Willy, PDF, apps dan expert. Willy ini adalah buat nonton TV kalau nggak salah guys gitu ya. Jadi dia teman-teman bisa nonton TV juga di sini. Wah, mantep banget. Nanti teman-teman di sini di bawah bisa setting juga ya. Nih bagian setting sini. Tapi kita nggak akan fokus ke Willy-nya, kita akan back saja. Karena menurut saya ini layarnya terlalu kecil untuk nonton. Tapi di sini tulisannya exitingnya nih niat banget. Saya lihatnya ini kerasa banget, niat banget ya bikinnya ya. Nah, kita pencet menu di sini ada system information-nya. Nah, firmware-nya 1.02. Memori yang digunakan 30 GB untuk sistem, untuk disknya juga sama ya, segitu ya. Karena di sini 64 GB untuk memori yang saya dapatkan. Ini untuk modelnya RG34XX SP.
Nah, prosesornya tadi sudah saya jelaskan, Allwinner H700 Linux ya. Mudah-mudahan kelihatan di sini. Kalau nggak kelihatan ya saya sebutin saja guys. Kurang lebih seperti ini. Ini kita back saja. Nah, oke, bagian sini ada, oh masih banyak guys. Ya ini di sini ada favorit, ada history, ada search, ada setting. Nah, tapi setting ini saya yakin teman-teman, oh bener nih di sini ya. Nah, teman-teman bisa ganti untuk si lock screen-nya ya, lock screen-nya nih. Bisa berapa lama untuk nyalanya gitu kan. Terus di sini juga ada brightness-nya, bisa diatur ke level paling tinggi 8. Ya, background settingnya nih. Ini backgroundnya tuh banyak ya. Nah, backgroundnya banyak. Ini ya saya sukanya yang ini guys, yang ini aja dah. Back saja. Maaf ya, untuk di bagian sini ada jamnya. Di sini ada bagian speakernya juga ya. Nah, di sini volumenya tuh. Nah, naik turun ya. Pokoknya setting kontrol volumenya di bagian sini. Nah, ini 10, tapi kita yang 6 saja ya. 7 atau ya. Dan di sini ada untuk baterainya juga. Di sini ada tonjolan sedikit ya. Ternyata kita lihat tonjolan sedikit ini gunanya untuk melindungi layar, karena di sini ada analognya juga dan ada ini tombol-tombol. Jadi kalau misalkan ditutup plug gitu, nggak akan langsung kena ke layar, tapi ke sini jadi lebih aman gitu. Tapi saya sarankan teman-teman kalau mau pakai anti gores, pakai saja. Nah, kita akan pakai ke RetroArt saja ya. RetroArt saja dah. Di sini kita akan nyoba game PSP. Nah, game PSP-nya kita akan nyoba untuk yang GTA Vice City guys. Wah, GTA Vice City nih. Karena memang GTA itu adalah game sejuta umat yang teman-teman juga saya yakin suka ya, GTA Vice City ya. Nih, untuk settingannya ini di sini pakai PPSSPP ternyata ya. Nih, berarti pencetnya B nih, continue misalkan. Oh, benar ya. Dan untuk game settingnya di sini dia resolusinya 2 kali PSP. Oke. Lumayan guys. Lumayan ya. Karena dia layarnya juga kecil ya. Menurut saya ini worth it sekali. Kalau kalian punya konsol ini dibawa kemana-mana ini enak ya. Dan tampilannya juga ini kece banget, nggak bikin orang ilfeel juga ya. Ini bahkan bisa jadi pusat perhatian juga menurut saya guys. Nanti kita akan setting untuk ininya, untuk suaranya guys. Start, nah oke, startnya pencet itu ya. Takut kena hak cipta soalnya. Kalau GTA itu banyak musiknya gitu. Kalau kena hak cipta ya kita videonya nggak bakalan tayang. Itu sayang banget ya. Makanya untuk teman-teman yang suka ngegame mungkin pasti paham lah. Nah, bagian start di sini kita akan atur untuk si audionya. Kita ulangi ini ya. Musiknya kita akan nah ya, sudah saya matiin untuk si audio musiknya ya. Tapi kalau SPX dan lain sebagainya tetap saja udah. Ini kita akan back saja. Oke, jalannya pakai analog guys. Nah, segitiga untuk naik. Tuh ya. Jadi musiknya sudah saya hilangkan. Nah, overall sih enak ya dimaininnya ini. Nah, segini sih lumayan guys. Tuh ya. Ya. Oke dah. Kurang lebih seperti ini untuk si game PSP ya, bisa digunakan dan aman. Lanjut kita akan ke game yang lainnya. Aku akan nyoba game untuk PS1 ya guys ya. Karena memang saya yakin banyak yang suka juga untuk game PS1 ya. Yang penting udah masuk, udah bisa jalan ya udah aman, menurut saya sih gitu. Karena takut videonya juga kepanjangan kalau misalkan saya dilama-lamain gitu untuk si gamenya ya. Biar lumayan juga durasinya, biar teman-teman juga lihatlah kurang lebih. Nah ini Tekken 3 coba ya, Tekken 3 untuk yang PS1. Wah, penasaran juga ya, udah lama nggak main game-game retro saya guys. Wah, ternyata di sini ada tuh temanya. Jadi teman-teman di pinggir-pinggirnya untuk si yang enggak full bakalan dapat tema seperti ini. Nah ini niat banget sih guys.
bikinnya niat banget si Unburnick ini. Oke, kita ke arcade mode saja. Kita pakai Xiaoyu saja lah. Dah. Nah nih lihat ya guys ya. Nih, saya bisa atau tidaknya nanti teman-teman tinggal di komen saja ya. Mudah-mudahan mah bisa guys. Set, ya. Set, iya. 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 Dikit lagi, dikit lagi. Iya. Dikit lagi. Nah ya. Ya kurang lebih seperti ini dia untuk si first impression saya. Jadi konsol-konsol yang nggak ada apa namanya emulator-emulator yang nggak ada full gitu kan, ada itemnya black bar-nya nanti ditutupin sama tema. Ini menarik banget. Kalau teman-teman mau beli di Unburnick official store-nya silahkan aja. Ya total sampai Indonesia itu sampai rumah kalian kalau yang varian terendahnya 1,6 jutaan. Nah kalau misalkan teman-teman nunggu di Indonesia juga bisa sih sebenarnya, cuma memang agak lama ya dan belum masuk secara full banyak ready stock di Indonesia setahu saya gitu, nggak ada ya gitu, nggak ada yang nyetok gitu guys. Dijen pamit dan insya Allah nanti kita akan tes full game di video selanjutnya yang lebih panjang lagi karena ini kita hanya unboxing dan hanya menjelaskan ini hadiah gitu guys. Dadah.